Dewa Perang. Bab 441. Uff. Su Zheneng menyesap tajam, lalu menjerit, dan menyemprotkan seteguk air ke Zheng Zihan. Ada apa denganmu? Kepulan. Su Zheneng menuangkan semua air ke dalam cangkir ke Zheng Zihan. Airnya sangat panas. Apakah kamu akan membakarku sampai mati? Su Zheneng berkata dengan marah. Hah. Zheng Zihan menutupi bagian basah di depannya dengan tangannya. Dia tercengang. Ada apa denganmu pendatang baru? Sengaja. Ambil air matang. Ya. Apa maksudmu? Apakah kamu tidak ingin bersenang-senang? Atau sengaja datang untuk mencari kesalahan? Semua orang mulai menunjuk Zheng Zihan dan berteriak. Lusinan orang memarahi seorang gadis kecil bersama-sama. Zheng Zihan ketakutan oleh pertempuran itu. Zheng Zihan ketakutan. Menundukkan kepalanya. Menangis pelan. Hehe. Mari kita lihat. Ini liziran yang khusus mencari kita untuk dibersihkan. Wang Yixiao mengambil kesempatan untuk mengipasi api. Yah. Mengapa tidak pendatang baru ini ditambahkan beberapa hari yang lalu? Tapi mereka ditambahkan setelah kecelakaan tadi malam. Itu jelas melawan kita. Mereka cepat dikaitkan menyalahkan liziran. Mata Su Zheneng jatuh pada Zheng Zihan. Hei. Minta maaf. Berlutut dan bersujud untuk meminta maaf. Aku akan melepaskanmu. Ya. Berlutut dan minta maaf. Teriak yang lain. Zheng Zihan terkejut. Saya mengalami masalah besar saat pertama kali bergabung dengan grup. Jika saya tahu ini, akan lebih baik untuk melakukan penjualan dengan jujur. Ketika Zheng Zihan hendak berlutut, temannya Lu Mingjia menahannya. Minta maaf. Kenapa? Tanya Lu Mingjia. Karena dia dengan sengaja mengambil air matang. Apakah ini jelas? Menyakitiku. Su Zheneng berkata dengan marah. Lu Mingjia berargumen, hehe, kamu hanya mengatakan untuk menerima air. Tetapi apakah kamu mengatakan kamu ingin air panas atau air dingin? Ini adalah pertanyaanmu sendiri. Su Zheneng mencibir. Jika aku tidak mengatakan, tidakkah kamu akan bertanya? Bukankah ini kesadaran paling dasar dari seorang pendatang baru? Bukankah mulutmu panjang? Apakah kesadaran ini aktor macam apa? Aku, kata Su Zheneng, membuat Lu Mingjia terdiam. Dan sikapmu terhadap senior. Aku tidak memprovokasimu, kan? Apakah kamu benar-benar berpikir aku memiliki temperamen yang baik? Su Zheneng tampak keras kepala. Lu Mingjia juga terkejut. Jika Anda memprovokasi nama-nama besar di industri ini, Anda akan diblokir. Mereka hanya datang dari beberapa desa. Bagaimana mereka bisa mengalahkan orang-orang ini? Maaf. Kami minta maaf. Dua lainnya segera berkata. Mereka takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Su Zheneng memandang Lu Mingjia mencibir. Dia menunjuk ke noda air di tanah. Dan berkata, kamu harus berlutut dan meminta maaf padaku. Dan kemudian menjilat noda air di tanah. Aku akan mengampunimu. Lu Mingjia bagaimanapun juga adalah seorang pemuda yang penuh gairah. Marah oleh Su Zheneng. Jangan terlalu banyak menipu orang. Jika ini masalah besar, bertarung saja. Siapa yang takut pada? Siapa? Lu Mingjia menatap Su Zheneng dengan erat. Brengsek. Su Zheneng menamparkan wajah Lu Mingjia dengan tamparan di wajahnya. Lu Mingjia tercengang. Bertarung denganku. Kamu masih terlalu lembut. Su Zheneng mencibir. Aku bertarung denganmu. Lu Mingjia hendak menerkamnya. Akibatnya, dia ditekan ke tanah oleh beberapa orang dan tidak bisa bangun. Pada saat ini, Su Zheneng saling memandang dengan Wang Yixiao dan artis yang dipanggil Su Zhaolong tadi malam. Mereka akan memulai rencana keluarga Su. Bang. Su Zheneng menendang kamera ke tanah. Persetan. Tidak ada akting. Bukankah ini bullying? Bab 442. Bang. Retak. Su Zheneng sama gilanya. Mengambil sesuatu dan menghancurkannya. Berhenti berakting. Bukankah ini intimidasi? Kirim beberapa pendatang baru untuk sengaja menggertak kita. Bang. Wang Yixiao juga marah dan menendang peralatan di sekitarnya. Liziran menggunakan tangan beberapa pendatang baru untuk memaksa kami pergi. Aku berhenti berakting dan memainkan palu. Ya, bagaimana dengan ini? Artis lain dan tim agensi semuanya marah dan penuh amarah. Sesuatu. Direktur kru dan yang lainnya ketakutan. Apakah artis-artis ini gila? Tersinggung oleh dua pendatang baru tidak akan menjadi masalah, kan? Bagaimana ini?
Yang paling tercengang adalah keempat Zheng Zihan. Mereka hampir tersambar petir. Beberapa saat yang lalu, saya merasa bahwa hidup baru saja mulai cemerlang. Dan hal semacam ini terjadi di detik berikutnya. Gara-gara mereka, artis papan atas ini semua digoreng. Bagaimana mereka bisa membelinya? Sekarang bahkan anak laki-laki mulai menangis. Bagaimana mereka tahu bahwa ini sudah direncanakan sejak lama oleh Su Zening, Wang Yixiao, dan lainnya? Mereka mengambil uang dari keluarga Su dan bertekad menghancurkan grup Dongtian. Kebetulan menggunakannya sebagai gimmick, jadi menjengkelkan. Tanpa mereka, Su Zening akan mengambil orang lain pada saat yang sama. Lebih dari itu, artis papan atas bersama kru lainnya akan mogok kerja. Terutama Su Zening dan Wang Yixiao berakting dalam 5 film secara bersamaan. Semua kru ini mogok. Bisnis besar Tuan Li tidak bagus. 7 anggota kru mogok. Mereka mogok tanpa mengatakan apa-apa, dan bahkan menghancurkan peralatan di mana-mana. Sekarang, suasananya kacau. Tolong ikuti saya untuk melihat. Li Ziran menerima Fu Guo setelah panggilan telepon Rui. Dia ketakutan. Tapi dia tenang dengan cepat. Pasti ada alasan untuk pemogokan. Pertama, dia menyinggung Su Zening. Kedua, Su Zaolong memainkan trik di belakang punggungnya. Li Ziran mencapai tempat kejadian untuk pertama kalinya. Melihat kekacauan di lapangan, Li Ziran sangat gugup. Kenapa selalu menemui hal seperti ini? Fu Guo Rui juga tiba. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Fu Guo Rui bertanya. Saudari Wang, sang agen, mencibir, Tuan Fu. Tuan Li benar-benar tidak memperlakukan kami sebagai manusia. Ah, ada apa? 4 pendatang baru yang baru saja Anda bawa murni untuk kami. Salah satunya Xiao Su. Kita harus melawan Xiao Su. Jika kamu ingin mengusir kami, katakan saja. Mengapa repot membuat jalan memutar seperti itu? Suster Wang berkata dengan marah. Ya, Anda akan memecat kami jika itu masalah besar. Anda tidak menginginkannya di sini. Beberapa tempat menginginkan kami. Wang Yixiao dan artis lainnya juga marah. Fu Guo Rui melihat sekeliling dan bertanya, apakah ini benar? Yang lain mengangguk, itu benar. Beberapa pendatang baru di sini untuk Xiao Su. Ya, Tuan Li. Tuan Fu, kami benar-benar harus mengatakan beberapa kata-kata tentang Anda. Tidak apa-apa untuk merekrut orang baru. Tapi setidaknya setelah pelatihan, kami dapat menindaklanjuti dengan kru. Mengapa kami mengirim langsung? Direktur Netral Xiao Yilun tidak puas. Dia tidak peduli siapa yang benar atau salah. Dia hanya melihat beberapa pendatang baru ini mempengaruhi pengambilan gambar pekerjaan. Aku benar-benar marah. Fu Guo Rui benar-benar marah. Tapi saya tidak bisa mengatakan terlalu banyak. Orang-orang ini direkrut oleh Li Ziran. Li Ziran menggigit bibirnya. Dia tahu bahwa segalanya tidak sesederhana itu. Dan orang-orang ini kebetulan berada di puncak badai. Su Zening dan yang lainnya menerobos melalui Zheng Zihan. Saya harus mengatakan bahwa trik ini luar biasa. Alasan ini sempurna. Bab 443. Presiden Fu. Kami berhenti berakting. Ini sama sekali tidak adil. Kata Su Zening. Fu Guo Rui membujuk, Su. Kamu tenang dan tenang. Tapi itu hanya hal kecil. Bisakah kamu tenang? Kita semua sudah selesai untuk tujuan ini. Jika kamu tidak puas, pecat kami. Wang Yixiao berkata dengan dingin. Li Ziran bertanya, oke, syarat apa yang bisa Anda lanjutkan? Su Zening tersenyum, lihat, masih ada orang yang mengerti. Saudari Wang, beritahu dia kondisi kami. Kata Su Zening. Sister Wang memandang Li Ziran dan berkata, jika Li selalu ingin kita terus berakting, dia harus menunjukkan ketulusan. Mari kita bicara. Berapa kenaikan kompensasinya? Li Ziran sudah menebak apa yang akan mereka lakukan. Manfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan remunerasi. Sister Wang mengangkat 3 jari. Gaji 10 aktor utama dari 7 film telah meningkat 3 kali lipat. Kami akan terus bermain. Boom. Fu Guo Rui tercengang ketika mendengarnya. Hadiahnya 3 kali lipat. Itu menambahkan hingga 500 juta sebelum dan sesudah. Kita harus tahu bahwa semua biaya produksi ke-7 film itu mencapai 500 juta. Sekarang bayaran untuk aktor saja adalah 500 juta. Apakah ini gila? Direktur Xiao Yilun juga menarik napas. Singa berbicara dengan keras.
Namun dalam hal ini, mereka tidak memiliki ruang sedikit pun untuk bernegosiasi. Terus terang, proyek hiburan grup Dongtian didukung oleh 10 aktor ini. Jika 10 orang ini pergi, proyek hiburan grup Dongtian setara dengan runtuh. Mereka adalah pihak yang lebih lemah. Tidak ada kualifikasi untuk bernegosiasi dengan aktor-aktor ini. Tidak, kan? Fu Guorui masih ingin berdiskusi. Su Zening berkata langsung, 3 kali gajinya. 1 poin lebih sedikit tidak akan berhasil. Zheng Zihan dan yang lainnya bahkan lebih tercengang. Karena mereka, grup Dongtian mengalami krisis seperti itu. Kamu mungkin baru mengenal Li Ziran, dan kamu tidak tahu betapa pentingnya kami. Dongtian Group Entertainment dapat berada di garis depan Suzhou dan Hangzhou. Kami dapat mengandalkan kami. Jika tidak, Anda pikir Fu Guorui, seorang bos, dapat dengarkan kami dengan patuh. Wang Yixiaohao jangan menghindar. Fu Guorui menundukkan kepalanya, tidak berani membantah. Tapi kan, 10 orang ini adalah sapi perah dan nenek moyangnya. Itu harus disediakan. Su Zening mencibir. Tidak hanya itu. Jika Anda ingin menyelesaikan masalah ini, saya akan menangani mereka berdua. Su Zening menunjuk ke Lu Mingjia dan Zheng Zihan. Zheng Zihan menyukai kecantikan ini sekilas, dan dia harus memakannya. Adapun Lu Mingjia berani melawannya. Kematian pengadilan. Su Zening tidak akan menyerah kecuali dia setengah mati. Fu Guorui berbisik, Presiden Li setuju. Bahkan jika film itu tidak menghasilkan uang, mereka harus tetap tinggal. Su Zening dan yang lainnya memandang Li Ziran dengan penuh kemenangan. Baiklah, biarkan aku memikirkannya dulu, dan aku akan membalasmu besok. Kata Li Ziran. Yah, kami baru saja libur. Su Zening dan beberapa orang pergi satu demi satu. Lu Mingjia dan Zheng Zihan berlari ke arah Li Ziran dan meminta maaf. Li selalu buruk bagi kami. Ini salah kami. Jangan salahkan kamu. Hal ini akan terjadi tanpamu. Kata Li Ziran. Ye Junlin, yang berada di perusahaan, mengetahui hal ini melalui Zheng Zihan. Dia segera menemukan Li Ziran. Kenapa kamu masih ragu-ragu? Beberapa orang itu baru saja menembak. Kodok berkaki 4 sulit ditemukan. Tetapi bukankah selebriti-selebriti berkaki 2 itu mencari potongan besar? Ye Junlin mencibir. Atas dorongan Ye Junlin, Li Ziran memanggil Su Zening dan tim pialang terkenal lainnya. Saya akan memberitahu Anda. Anda dikeluarkan. Bab 444. Saat menerima telepon dari Li Ziran, agen Wang Jie merasa berhasil. Tapi dia tidak pernah berharap Li Ziran memecat mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan. Apa katamu? Katakan lagi. Ponsel Sister Wang hampir jatuh ke tanah. Saya ulangi. Su Zening, Wang Yixiao, dan 10 artis lainnya dipecat dari perusahaan. Li Ziran berkata dengan marah. Huff, Li Ziran, jangan menyesal membuat keputusan ini. Wajah Sister Wang menjadi sangat dingin. Aku tidak menyesalinya. Kamu buru-buru menyelesaikan formalitas dan pergi. Grup Dongtian tidak menyambutmu. Setelah Li Ziran menutup telepon, dia merasa sangat bahagia. Napas yang telah terakumulasi untuk waktu yang lama akhirnya keluar. Apa? Li Ziran benar-benar memecat kita. Bagaimana ini mungkin? Tetapi ketika Su Zening mendengar berita itu, mereka akan meledak. Li Ziran benar-benar memecat mereka. Sebelumnya, mereka mengandalkan menjadi pilar hiburan grup Dongtian dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka yakin bahwa Li Ziran tidak berani mengusir mereka. Ternyata ini hasilnya. Mereka tidak mengharapkannya. Beritahu Fu Guorui dan mereka segera. Aku harus membuat Li Ziran menyesalinya. Su Zening menyipitkan matanya. Wang Yixiao tersenyum. Tunggu. Cepat atau lambat Li Ziran akan berlutut dan memohon pada kami. Ketika Fu Guorui dan eksekutif senior perusahaan lainnya mengetahuinya, mereka segera menemukan Li Ziran. Tuan Li tidak bisa melakukannya. Sikap Li Ziran tegas. Kamu tidak perlu membujuk. Aku sudah membuat keputusan. Kamu harus berpikir 2 kali. 10 dari mereka hilang. Yang setara dengan runtuhnya bisnis hiburan grup Dongtian. Lalu lintas kami semuanya didukung oleh mereka. Fu Guorui menangis dengan cemas. Ya. Kerugian terlalu besar. Ketika mereka pergi, yang mengarah langsung ke hilangnya 7 jaringan yang besar benar-benar menghabiskan, dan hilangnya 500 juta.
Tindak lanjut dari berbagai aspek budaya kerja sama harus dipatahkan. Mungkin langsung dihapus. Yang lain berbicara tentang keseriusan masalah ini. Pada saat ini, Ye Junlin tersenyum dan berkata, "Mengapa? Saya tidak bisa membuat film ini tanpa mereka. Pergantian. Kamu orang awam tidak mengerti sama sekali. Publisitas sudah keluar. Dan jaminan film terbelah apakah mereka sangat besar. Lalu lintasnya. Anda sementara berubah menjadi orang lain. Tidakkah Anda membayarnya?" Kata Fu Guorui dengan marah. "Hehe, mungkin aku orang awam. Tetapi dari perspektif penonton saya, film berkualitas adalah hal yang paling penting. Kualitas film ini baik. Dan dari mulut ke mulut. Dan itu pasti akan menjual. Dalam beberapa tahun terakhir, saya telah mengundang bintang lalu lintas Xiao Xianrou untuk tampil. Ada kemungkinan besar film itu akan kalah. Ini kerugian yang mengerikan." Ye Junlin membela. Fu Guorui membungkam yang lain dengan patuh. Ini memang kasusnya. Saat ini, film bioskop tidak lagi mengundang bintang lalu lintas Xiao Xianrou. Kualitas filmnya terlalu buruk, dan semuanya merugi. Saat ini, hanya film online yang mengundang bintang lalu lintas Xiao Xianrupai. Sebagian besar pengguna adalah penggemar. Terus terang, mereka memotong daun bawang dan memeras uang dari penggemar. Jalankan saat Anda selesai menghasilkan uang. Anda meminta bintang lalu lintas untuk melihatnya untuk saat ini. Menuai penggemar menguntungkan. Tetapi dari mulut ke mulut akan menjadi lebih buruk dan lebih buruk. Tanpa dukungan dari mulut ke mulut dari film berkualitas, itu akan berakhir lebih cepat atau nanti. Ye Junlin melanjutkan. Fu Guorui menghela nafas. Analisis Ye Junlin benar sekali. Film online besar pertama yang dibuat adalah yang paling menguntungkan. Dan beberapa film berikutnya semakin buruk. Ada semakin banyak keburukan di internet. Terus terang, kualitas filmnya sangat buruk sehingga penggemar tidak mau membayar. Bab 445. Dengan cara ini, 4 keterampilan akting yang saya berikan kepada Anda, Ziran, bagus. Anda dapat menggunakan beberapa pendatang baru di perusahaan dengan keterampilan akting yang baik dan membiarkan mereka menembak. Dengan cara ini semua gaji aktor disimpan, dan uangnya digunakan dalam efek khusus dan plot. Selain itu, remunerasi sutradara, penulis skenario, dan produser juga meningkat, dan biarkan mereka memoles 7 film. Saya tidak percaya bahwa mereka tidak dapat terjual dengan baik, kata Ye Junlin. Ziran merasa masuk akal, dan segera setuju. "Yah, lakukan saja apa yang kamu katakan." Fu Guorui juga setuju dengan rencana Ye Junlin. Tetapi dia ragu-ragu. Tapi kita semua mempromosikan 7 film ini. Sekarang, sangat kontroversial untuk mengubah pemeran utama. Peran sementara. Tidakkah Anda pikir ini adalah kesempatan? Ada kontroversi dan perhatian. Kami menggunakan aktor kecil dan mereka tidak memiliki reputasi apapun. Hanya ketika ada kontroversi, dapatkah kami menarik perhatian? Tim humas akan naikkan panasnya lagi, dan filmnya akan dirilis ketika saatnya tiba. Selama kata-kata dari mulut ke mulut kita berlalu, film itu pasti akan laris. Kata Ye Junlin. Mata Fu Guorui berbinar tajam. "Tuan Ye, Anda benar-benar luar biasa. Meskipun Su Zening dan yang lainnya sudah tiada, kita bisa terus membicarakan mereka." Ye Junlin mengangguk. "Lepaskan dan lakukan. Buat beberapa bintang. Ketika itu akan dirilis di masa depan, saya akan menemukan cara untuk meningkatkan publisitas." Di sisi lain, Su Zening dan beberapa orang masih menunggu Li Ziran untuk meminta maaf. Setelah Fu Guorui tiba, dia berkata dengan dingin, "Ini adalah perjanjian pemutusan kontrak. Kamu dikeluarkan dan segera pergi." "Apa?" Su Zening tercengang. Fu Guorui secara pribadi memecat mereka. Bagaimana dia melakukannya? Fu Guorui, kamu ditendang di kepala. Ayo pergi. Bagaimana dengan 7 filmmu? Bagaimana dengan masa depan grup Dongtian? Su Zening, Wang Yixiao, dan yang lainnya memarahi. Fu Guorui juga sangat marah dan selalu ditunggangi oleh orang-orang ini. Dia mencibir. "Kamu tumor ganas ada di Dongtian. Dongtian tidak punya harapan. Adapun 7 film ini, kami telah menemukan orang-orang baik untuk dimainkan." Fu Guorui memandang Zheng Zihan, Lu Mingjia dan yang lainnya gemetar di lapangan.
Zheng Zihan. Lu Mingjia. Kamu datang untuk menjadi bintang. Zheng Zihan tercengang. Hidup benar-benar naik turun. Belum lama ini, dia mengalami bencana, dan bahkan hidupnya sulit untuk diselamatkan. Setelah beberapa saat, mereka bahkan membintangi film dengan biaya 50 juta yuan. Hahaha. Su Zening, Wang Yixiao, dan yang lainnya semua tertawa. Fu Guorui, apakah Anda mengalami brain drain? Biarkan pendatang baru ini memutar film yang menghabiskan biaya hampir 500 juta yuan. Bagaimana Anda menjamin box office? Menunggu kehilangan uang. Kerusakan otak. Di mata para artis ini, mereka pikir ini pasti tidak hal yang mungkin. Tanpa ketenaran dan lalu lintas mereka, bagaimana box office bisa dijamin? Haha, ayo pergi. Mari kita lihat bagaimana otakmu bisa bermain. Jangan berlutut dan memohon pada kami saat itu. Su Zening, Wang Yixiao, dan artis lainnya segera pergi. Faktanya, Fu Guorui merasa tidak nyaman. Karena pendekatan ini tidak pernah berhasil. Jalan ke depan tidak diketahui. Jika terburu-buru, mungkin hiburan grup Dongtian akan terpotong setengah. Setelah Su Zening dan 10 artis lainnya meninggalkan grup Dongtian, mereka langsung menandatangani kontrak dengan Supreme Entertainment, anak perusahaan dari ibu kota provinsi Sujia. Berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh Suzhou dan Hangzhou. Aku menyesal. Fu Guorui dan yang lainnya masih menyesalinya. Bahkan Li Ziran sedikit menyesalinya. Ini setara dengan mengirim sapi perah ke pelukan pesaing. Mereka ingin mengalahkan Anda secara bergantian. Dongtian benar-benar bodoh. Li Ziran bahkan bodoh. Grup Dongtian cepat atau lambat akan jatuh ke tanganku. Su Zhaolong sangat bersemangat. Dia menemukan bahwa dia selalu melebih-lebihkan bahwa plum diwarnai. Bab 446. Hahaha. Selanjutnya, saya akan menyesuaikan 7 film online utama untuk Anda. Dan mereka akan ditampilkan bersama dengan film mereka. Saya akan menangis ketika saatnya tiba. Oke, tidak masalah. Ayo bekerja keras. Biarkan grup Dongtian gagal total. Su Zening dan beberapa orang menantikannya. Yah, kami tahu naskah mereka. Dan kami telah menyesuaikan 7 film dengan konten yang mirip dengan mereka. Su Zhaolong memutuskan untuk sepenuhnya membunuh grup Dongtian. Haha, Presiden Su adalah ide yang baik. Semua penonton berduyun-duyun ke kami untuk film dengan isi yang serupa. Film-film yang dibuat oleh pendatang baru mereka tidak menonton sama sekali. 500 juta akan hilang. Saya pikir, ya, ini yang waktu untuk menuntut mereka karena menjiplak naskah kami dan membunuh mereka sepenuhnya di depan umum. Wang Yixiao datang dengan sebuah ide. Su Zhaolong tersenyum. Kamu lebih berbahaya daripada aku. Kamu telah menjiplak konten mereka. Dan pada gilirannya, kamu harus menuntut orang lain untuk plagiarisme. Hahaha. Menunggu runtuhnya grup Dongtian. Sekelompok tua rubah berkumpul dan tertawa. Menyesal. Menyesal. Tetapi sesuatu telah terjadi. Li Ziran melepaskan dan melakukannya. Dia dan Ye Junlin membawa aktor, sutradara, penulis skenario, dan produser untuk sebuah pertemuan. Dengan cara ini, gajimu untuk 7 film ini akan berlipat 3. Selain itu, kamu akan mendapat dividen ketika film itu dibagi. Keputusan yang diajukan oleh Ye Junlin hanya mengalahkan sutradara Xiao Yilun dan yang lainnya. Tidak ada gunanya banyak bicara. Uang adalah yang paling nyata. Anda membiarkan mereka mendapatkan lebih banyak uang, dan mereka akan menghasilkan lebih banyak pendapatan untuk Anda. Tuan Li, jangan khawatir, Tuan Ye. Saya akan menganggapnya serius. Dan saya memutuskan untuk mengubah 7 film menjadi 2 film. Dengan siklus terpendek, buat film paling canggih. Kata Xiao Yilun. Ternyata ke-7 film itu bukan kualitas tapi kuantitas. Masing-masing ditujukan untuk menipu penggemar demi uang. Dan total 7 film lebih banyak. Terus terang, itu jelek. Dan produksinya sama dengan jalur perakitan pabrik. Tapi sekarang berbeda. Dengan dana yang cukup dan dukungan dari semua pihak, Anda bisa membuat film yang bagus. Penulis skenario Zhang Suelin juga berkata, saya segera memperbaiki skrip, dan mengupayakan plot yang ringkas, kecepatan tercepat, dan tidak ada titik urin sepanjang proses. Efek khusus dapat dijamin di sini. Di masa lalu, dana semua dihabiskan untuk aktor, dan efek khusus dibagi.
Kurang dari beberapa dolar. Tidak dapat melakukannya dengan baik sama sekali. Sekarang bawa dana yang cukup. Saya tidak memiliki masalah sama sekali. Efek khusus tim tertawa terbahak-bahak. Ini adalah pertama kalinya mereka didanai dengan baik dalam beberapa dekade bisnis. Puluhan juta dan ratusan juta dana semuanya dalam efek khusus. Aku bahkan tidak berani memikirkannya sebelumnya. Kami akan mengatasi setiap rintangan. Yakinlah, Tuan Lee. Kata produser. Aktor muda tahu bahwa peluang itu tidak mudah. Jadi mereka secara alami akan memperlakukannya dengan sekuat tenaga. Soal produksi film, tidak ada masalah sama sekali. Satu-satunya perhatian Ye Junlin adalah propaganda. Meskipun tim hubungan masyarakat telah menjadi panas. Tetapi bagaimanapun juga, orang-orang seperti Zheng Zihan bahkan tidak dapat dihitung sebagai baris ke-18, dan popularitasnya sulit dipertahankan. Lupakan saja. Mari kita tunggu sampai filmnya selesai. Ye Junlin tersenyum. Dia juga mengantisipasi bahwa Su Zhaolong akan menjiplak dan menjiplak konten. Jadi dia menyarankan agar kru benar-benar ditutup sehingga Su Zhaolong tidak akan tahu apa yang sedang difilmkan di sini. Setelah Li Ziran mengadopsinya, tidak ada kabar dari Su Zhaolong. Berani menembak diam-diam. Seolah-olah ada yang tidak tahu naskah 7 film. Su Zhaolong mencibir. Supreme Entertainment melanjutkan syuting 7 film sebelumnya. Bab 447. Saat ini, hiburan tertinggi sangat populer di Suzhou dan Hangzhou. Karena lompatan pekerjaan Su Zhening di garis depan, itu menyebabkan banyak topik. Penonton dan penggemar sangat menantikan film yang dibuat khusus untuk Su Zhening oleh Supreme Entertainment. Waktu berlalu hari demi hari. Perkembangan Yunting Group dan Xiao Jia masih sangat kuat. Tapi perusahaan dari ibu kota provinsi juga tidak buruk. Mereka tidak tahu berapa banyak perusahaan yang telah mereka aneksasi dalam sebulan. Dan mereka benar-benar merasakan manisnya. Mereka semua menyayangkan bahwa bagian lemak di Suzhou dan Hangzhou ini terlalu gemuk. Layak menjadi kota ekonomi terbesar di provinsi Jiangnan. Selain itu, tidak ada yang peduli dengan beberapa metode ekstrim mereka. Sehingga mereka bahkan lebih diintensifkan. Semakin banyak orang memasuki Suzhou dan Hangzhou, ingin makan daging. Tak perlu dikatakan, keluarga Su Zhaolong adalah kekuatan terdepan. Dan ayah serta pamannya dari pasukan tindak lanjut semuanya tiba. Keluarga Li juga berkembang dengan tenang, menyebar kemana-mana melalui Li Tianhao. Bulan ini, Yuan Sanhe telah menyelidiki latar belakang grup Yunting. Karena sulit untuk diperiksa, itu berlangsung selama sekitar 1 bulan. Untuk saat ini, ayah angkat belum mengetahui bahwa mereka memiliki latar belakang apapun. Selanjutnya, kita hanya perlu menunggu hasil web gelap. Begitu hasilnya keluar, kita dapat bertindak di grup Yunting. Yuan kata Futu. Yang disebut web gelap adalah situs web yang didedikasikan untuk mengumpulkan data intelijen. Situs web adalah sistem keanggotaan, dan tidak ada lebih dari 100 anggota di Cina. Di seluruh provinsi Jiangnan, hanya Tuan Yuan Sanhe yang menjadi anggota, tidak ada orang lain. Jadi tidak ada seorang pun kecuali dia yang dapat menggunakan web gelap untuk memeriksa berbagai hal. Yah, beritahu Li Er. Biarkan dia bersiap-siap. Aku siap untuk memindahkan grup Yunting. Yuan Sanhe berkata ringan dengan manik-manik Buddha di tangannya. Pada bulan ini, kru grup Dongtian bekerja lembur dan akhirnya menyelesaikan produksi 2 film yang sangat bagus. Zheng Zihan dan yang lainnya tidak mengecewakan, dan sepenuhnya menunjukkan apa yang telah mereka pelajari. Akting sepenuhnya online. Ini adalah 2 film paling sempurna yang pernah saya sutradarai. Seru Xiao Yilun. Yang lain juga sangat bersemangat. Karena kualitas kedua film ini benar-benar terlalu tinggi. Tidak berlebihan jika dibandingkan dengan film bioskop. Di sisi lain, Supreme Entertainment membutuhkan waktu sebulan untuk syuting 7 film. Isinya rapuh dan jelek. Tapi dengan nama-nama bintang lalu lintas lini pertama seperti Su Zhening dan Wang Yixiao. Oleh karena itu, masih banyak penonton yang menantikan untuk membuat janji. Yaitu lebih dari 400.000. Selain itu, ada banyak publisitas baru-baru ini, dan diperkirakan jumlah pemesanan sebelum pertunjukan dapat mencapai 1 juta. Su Zhening dan Wang Yixiao mencibir dan berkata, bagaimana Anda mengalahkan grup Dongtian dalam satu gerakan? Film-film dari kedua belah pihak dikirim ke radio dan televisi untuk ditinjau.
Selama lolos review, bisa langsung diputar. Supreme Entertainment membeli semua posisi yang direkomendasikan di beranda video utama sebelumnya. Dan tidak apa-apa untuk menghasilkan lebih sedikit uang, terutama untuk membunuh grup Dongtian. Bagaimana dengan rencana publisitas? Anda tidak bisa memberi saya itu. Li Ziran sangat tidak puas dengan rencana publisitas semua orang. Alhasil, kedua film ini tidak hot. Popularitas juga memuji film-film Su Zhening dan merendahkan film-film grup Dongtian. Serahkan padaku. Aku akan mengaturnya. Ye Junlin sudah punya ide untuk publisitas. Yah, semuanya terserah padamu. Li Ziran merasa lega pada Ye Junlin. Hari berikutnya. Di pagi hari, media mengekspos berita ledakan. Isi dari 7 film terbaru grup Dongtian yang akan dirilis sepenuhnya disalin dari film Zishang Entertainment. Begitu berita itu keluar, Suzhou Hangzhou menggoreng panci. Bab 448. Dalam sebulan terakhir, grup Dongtian dan Zishang Entertainment telah bentrok, seperti yang semua orang tahu. Apa yang terjadi sekarang sungguh mengejutkan. Apakah ketujuh film itu dijiplak? Apakah grup Dongtian gila? Pelapor juga mencantumkan bukti. Tren umum naskah Supreme Entertainment dan tren umum 7 film grup Dongtian. Orang yang cerdas tahu bahwa itu adalah plagiarisme. Alasan utamanya adalah bahwa penulis skenario dari 7 film ini adalah penulis skenario Ratu Su Zhening dan Wang Yixiao, yang bukan milik grup Dongtian. Setelah dikeluarkan, mereka dapat dianggap bergabung dengan Supreme Entertainment. Jadi 7 film grup Dongtian adalah plagiarisme. Setidaknya terlihat seperti ini bagi penonton yang buta. Untuk sementara waktu, kutukan ada di mana-mana di internet. Secara khusus, penggemar 10 artis, termasuk Su Zhening, menyerang grup Dongtian dengan cara yang terorganisir dan disiplin. Itu terikat untuk memegang bagian budaya dan hiburan grup Dongtian dengan kuat. Bahkan departemen terkait telah membentuk tim investigasi, siap turun tangan untuk mengusut tuntas kasus ini. Ketika grup Dongtian mengetahui berita ini, mereka terkejut. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Supreme Entertainment akan melakukan trik seperti itu. Fu Guorui menamparkan meja dengan keras. Ya, jelas mereka menyalin naskah kita, lalu membalikkannya. Ini benar-benar penuh kebencian. Eksekutif senior lainnya juga sangat marah. Li Ziran tersenyum dan berkata, Junlin, atau Anda yang baik. Saya harapkan mereka untuk melakukan hal ini lama mereka pikir mereka bisa menuntut kami untuk plagiarisme. Ini benar-benar naif. Bagaimana mereka tahu bahwa kita tidak menunjukkan 7 film, hanya 2. Dan naskahnya benar-benar berbeda. Fu Guorui menantikan. Saya tidak tahu apakah Everest Entertainment akan bodoh ketika melihat film kami. Mata Ye Junlin berbinar. Bagaimana Zheng Shu bisa mempromosikannya? Mari kita biarkan Departemen Hubungan Masyarakat terus memfermentasi plagiarisme. Semakin agresif serangannya, semakin baik. Pertahankan panasnya. Dengan cara ini, begitu film kita dirilis, ini semua publisitas gratis. Mata Li Ziran berbinar. Ye Junlin hanyalah seorang jenius dalam bisnis. Oke, saya akan segera mengaturnya. Ye Junlin melanjutkan. Selain itu, kami akan merilis berita bahwa film baru grup Dongtian akan segera dirilis. Hanya tidak perlu nama atau informasi khusus untuk menciptakan ilusi yang samar. Oke, saya mengerti. Kemudian, muncul berita bahwa film yang diproduksi oleh grup Dongtian akan diputar di situs web video utama. Saya tidak tahu mengapa, kutukan dan serangan di internet puluhan kali lebih kuat. Media besar, forum, dan portal berita penuh dengan kutukan. Sepertinya dia akan membunuh grup Dongtian hidup-hidup. Ah, apakah ini sangat kejam? Efeknya puluhan kali lebih kuat dari yang kita harapkan. Grup Dongtian telah menyebabkan kemarahan publik. Su Zhening, Su Zhaolong, dan yang lainnya sangat bersemangat. Grup Dongtian akan segera runtuh, dan Su Zhaolong akan membelinya dengan harga murah. Wang Yixiao relatif tenang. Keraguannya. Bagaimana saya merasa agak salah penghari timur kelompok pendapat tampaknya terlihat lebih dari beberapa kali. Kembali seolah-olah ada pusing hands sebagai. Kamu terlalu banyak berpikir. Timur hari kelompok plagiarisme nyata ini dipalu. Tim investigasi akan segera memeriksanya. Kata Su Zhening. Wang Yixiao menggigit bibirnya. Saya harap saya terlalu banyak berpikir. Kamu harus berpikir terlalu banyak.
Itu harus angkatan laut yang diatur oleh saya. Selain itu, saya menyapa pemimpin tim investigasi. Diperkirakan dapat menunda rilis film grup Dongtian selama seminggu, kata Su Zhaolong. Bab 449. Haha, film kami akan dirilis dalam 3 hari. Ketika mereka dirilis, kami telah mencuci pasar lagi, dan mereka akan merilis film yang hampir sama lagi, dan kehilangan. Romper akan hilang. Su Zhenning menjadi lebih dan lebih semangat. Yang lain juga menantikannya. Keesokan harinya, tim investigasi yang dibentuk oleh radio, televisi, dan departemen terkait datang ke grup Dongtian. Kami dari tim investigasi menerima laporan dari massa bahwa film online Anda yang akan datang dicurigai melakukan plagiarisme. Biarkan bos Anda keluar. Liu Yongan, pemimpin tim investigasi, berkata dengan kosong. Di ruang rapat. Segera, Li Ziran, Fu Guorui dan yang lainnya tiba. Li Ziran, kan? Filmmu dicurigai plagiat, dan buktinya kuat. Apa yang harus kau katakan? Liu Yongan melemparkan setumpuk bukti ke Li Ziran. Li Ziran tidak segera melihat apa yang disebut bukti. Yang lain juga sangat tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ini membuat Liu Yongan sangat marah. Bang! Liu Yongan berdiri dan menepuk meja dengan keras. Apakah menjiplak itu mulia? Apakah sangat mulia menjiplak karya orang lain? Tidak heran semua orang mengatakan grup Dongtian adalah perusahaan sampah. Saya telah melihatnya hari ini. Liu Yongan sangat marah. Tapi dia tersenyum dalam hati. Sebelum datang, Su Zhaolong secara khusus memintanya untuk mencari masalah sebanyak mungkin. Tidak. Apakah Anda membawanya ke pintu Anda? Apa yang kamu maksud dengan grup Dongtian? Tidakkah kamu melihat pemimpin Liu marah? Bisakah kamu tertawa satu persatu? Anggota tim investigasi lainnya juga sangat marah. Liu Yongan menunjuk ke Li Ziran dan berkata, saya memerintahkan Anda sekarang untuk menyerahkan kepada saya sumber film Anda yang akan datang. Saya ingin menyelidiki. Li Ziran tersenyum dan berkata, maaf, sumber film telah ditinjau oleh radio dan televisi. Ini sangat rahasia. Dan tidak ada yang berhak memeriksanya. Kamu kentut. Aku pemimpin tim investigasi. Tidakkah kamu melihatku? Liu kata Yong dengan marah. Ayo, beritahu departemen terkait bahwa film grup Dongtian telah ditunda dan tidak akan dirilis hingga setidaknya 2 minggu. Liu Yongan memberitahu yang lain. Saya tahu. Pemimpin tim. Liu Yongan memandang Li Ziran lagi. Li Ziran, izinkan saya bertanya kepada Anda satu kalimat terakhir. Apakah Anda menerima penyelidikan? Jika tidak, saya akan langsung mendefinisikan Anda sebagai plagiarisme. Tidak hanya reputasi Anda akan menjadi rusak, kamu akan masuk daftar hitam. Aku harus menerima hukuman yang sesuai. Li Ziran tersenyum dan berkata, aku tidak menjiplak. Lakukan apapun yang kamu inginkan. Kamu. Liu Yongan hampir meledak. Mengapa orang-orang grup Dongtian tidak panik sama sekali? Tampaknya acuh tak acuh. Apakah mereka akan memecahkan toples? Hah, benar. Liu Yongan mencibir. Karena kamu menolak untuk bekerja sama, maka aku akan langsung sampai pada kesimpulan. Plagiarisme grup Dongtian adalah fakta. Hukuman berikut dibuat. Pertama, Departemen Hiburan grup Dongtian menelepon berhenti setengah bulan. Kedua, filmnya ditunda dan harus direvisi. Ketiga, penalti 10 juta yuan. Keempat, orang yang bertanggung jawab atas grup Dongtian harus meminta maaf kepada publik. Pada saat ini, wajah Fu Guorui berubah drastis. Mereka tidak mengharapkan tim investigasi untuk menjadi nyata, langsung didefinisikan sebagai plagiarisme. Tuduhan ini benar. Bahkan jika itu bukan plagiarisme, 2 film mereka tidak akan berhasil. Pada saat ini, Ye Junlin, yang tidak aktif, menelepon, Hei, Xiao Yun. Biarkan kepala Departemen Radio dan Televisi Suzhou Hangzhou datang kepadaku. Bab 450. Sekarang Ye Junlin memiliki sekretaris penuh waktu, Ni Xiaoyun. Dia bisa melakukan banyak hal dengan lebih mudah. Ni Xiaoyun segera menghubungi Sang Chaoyong, orang yang bertanggung jawab atas Departemen Radio dan Televisi Suzhou Hangzhou. Ceritakan semuanya padanya. Sang Chaoyong ketakutan setengah mati. Segera letakkan semua yang ada di tangan, dan bergegas ke grup Dongtian bersama orang-orang. Di ruang konferensi grup Dongtian,
Tidak ada suara. Melihat banyak orang menunjukkan ekspresi panik, Liu Yongan menunjukkan ekspresi puas. Bagaimana? Apakah Anda tidak bekerja sama dengan penyelidikan? Sejujurnya, apakah film Anda dirilis atau tidak adalah masalah kata-kata saya. Jika Anda memiliki sikap yang lebih baik, mungkin segalanya akan berbalik sedikit. Liu Yongan mengisyaratkan dengan gila. Dia telah mendapat manfaat dari Su Zhaolong, dan dia juga ingin menghasilkan banyak uang dari grup Dongtian. Faktanya, semua orang di industri radio dan televisi tahu apa yang sedang terjadi. Ini adalah persaingan antara dua perusahaan film dan televisi. Itu belum tentu plagiarisme oleh Dongtian Group. Liu Yongan sangat memahami kebenaran ini. Dia juga tahu bahwa tim investigasi ini datang dan pergi. Tapi kalau dia bisa untung, kenapa tidak? Siapapun yang membayar lebih dari Dongtian Group dan Zhixiang Entertainment, dia berdiri di sana. Apa maksud ketua tim ini? Aku sedikit bodoh. Aku tidak mengerti. Tanya Ye Junlin. Liu Yongan tersenyum dan berkata, apakah kamu tahu bagaimana berpura-pura atau tidak, kan? Baiklah, biarkan aku lebih belak-belakan. Aku bisa memutuskan apakah kamu menjiplak atau tidak. Jadi selama kamu membuatku bahagia, masalah ini tetap tidak saya siapa yang memiliki keputusan akhir. Liu Yongan, kamu sangat berani. Pada saat ini, pintu ruang konferensi dibanting terbuka. Dari luar bergegas masuk Sang Chaoyong, kepala radio dan televisi Suzhou Hangzhou, dan pejabat senior Departemen Audit Radio dan Televisi. Ah, ketua, mengapa kamu ada di sini? Bagaimana kamu bisa mengganggumu dengan hal kecil ini? Liu Yongan dan anggota tim investigasi lainnya segera bangkit. Jika saya tidak datang lagi, wajah radio dan televisi saya akan hilang dari saya. Kata Sang Chaoyong dengan marah. Ada apa? Liu Yongan sangat bingung. Aku mendengar apa yang kamu katakan barusan. Sang Chaoyong meraung. Liu Yongan ketakutan. Sutradara itu salah paham. Saya menakuti grup Dongtian. Mereka tidak bekerja sama dengan penyelidikan. Jadi saya tidak bisa menakut-nakuti mereka. Salah. Kesalahan besar. Sang Chaoyong mati sampai mati menatapnya. Ah. Siapa yang salah dengan sutradara? Ada apa? Suami dan istri Liu Yongan bingung. Karena Dongtian Group tidak menjiplak sama sekali. Mengapa mereka harus bekerja sama denganmu? Selain itu, masalah ini benar-benar konyol. Direktur, kamu berkata dengan jelas. Aku benar-benar tidak mengerti. Sang Chaoyong melemparkan naskahnya ke depan. Liu Yongan, dengan marah berkata, ayo tonton. Plagiarisme. Everest Entertainment telah membuat 7 film. Tetapi grup Dongtian hanya membuat 2 film. Bahkan jika jumlahnya tidak benar, katakan saja plagiarisme. Juga, lihat. Konten orang lain juga sangat berbeda. Dan itu bisa jauh lebih baik daripada film saluran pipa. Supreme Entertainment. Liu Yongan segera memahami semuanya setelah membalik-balik naskah. Su Zhaolong sama sekali tidak mengetahui situasinya. Saya sama sekali tidak tahu apa film yang difilmkan oleh grup Dongtian. Katakan saja itu plagiarisme. Liu Yongan juga mengerti mengapa grup Dongtian menutup syuting. Saya hanya tidak ingin orang lain tahu apa yang mereka rekam. Liu Yongan, Anda dan anggota seluruh tim investigasi tidak mengumpulkan bukti berdasarkan fakta dan mendengarkan kebingungan orang lain, yang menyebabkan dampak yang besar. Anda semua telah diskors selama 3 bulan tanpa bayaran untuk melihat kelanjutannya. Up kinerja. Bersambung.